Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. Al-Ittihad resmi datangkan N'Golo Kanté. Gelandang bertahan top Prancis N'Golo Kanté resmi jadi pemain baru Al-Ittihad saat kontraknya dengan Chelsea habis, akhir bulan ini. Kanté dikontrak 3 tahun. Pesepak bola berusia 32 tahun itu telah menjalani tes medis di Dubai yang rampung pada Selasa. Kanté kemudian membubuhkan tanda tangannya di atas kontrak, yang akan mengikatnya sampai 2026. Di klub barunya itu Kanté akan mendapatkan bayaran sebesar 86 juta euro setahun. Hakim Ziyech gabung Al Nassr. Hakim Ziyech akhirnya bisa pindah dari Chelsea. Pemain berusia 30 tahun ini dipastikan sudah here we go oleh jurnalis Fabrizio Romano ke Al Nassr. Romano memastikan bahwa kesepakatan antara Al Nassr dengan pihak-pihak terkait sudah aman. Meskipun, kesepakatannya masih verbal. Al Nassr lebih dulu meyakinkan Ziyech untuk bergabung dengan klub berwarna kuning-biru itu. Kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga 2026 sudah diiakan olehnya. Belum diketahui berapa gaji yang akan diterimanya. Here we go! Edouard Mendy gabung Al Ahly. Edouard Mendy akhirnya benar-benar berpisah dengan Chelsea. Kiper berusia 31 tahun ini akan segera menjadi penggawa Al Ahly. Sebelumnya Hakim Ziyech dipastikan merapat ke Al Nassr. Transfer ini tidak lagi sekadar rumor karena sudah dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano. Here we go, tulisnya lewat akun Twitter pribadi. Menurut laporan Romano, Mendy bakal menerima kontrak selama 3 tahun. Itu artinya ia akan bertahan di Al Ahly setidaknya hingga 2026. Al Hilal amankan Kalidou Koulibaly. Chelsea dengan cepat menuntaskan transfer keluar sejumlah pemainnya hari ini. Ada 3 pemain yang sudah mendapat status here we go oleh jurnalis Fabrizio Romano alias akan segera pindah dengan klub. Transfer ketiga yang sudah dapat status here we go adalah Kalidou Koulibaly. Bek tengah berusia 32 tahun itu merapat ke Al Hilal. Menurut laporan Fabrizio Romano, Koulibaly akan menerima kontrak selama 3 tahun atau hingga 2026. Chelsea lepas Mateo Kovacic ke Manchester City. Satu lagi pemain Chelsea yang akan meninggalkan Stamford Bridge di musim panas ini. Gelandang mereka, Mateo Kovacic dilaporkan akan dilepas ke Manchester City dalam waktu dekat ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa ada satu lagi pemain yang akan meninggalkan Stamford Bridge. Ia adalah gelandang Chelsea, Mateo Kovacic. Menurut laporan Romano, Chelsea sudah sepakat untuk melepaskan Kovacic ke Manchester City di musim panas ini. The Citizen sudah mencapai kata sepakat dengan Chelsea. Mereka akan membayar sekitar 30 juta pounds untuk jasa sang gelandang. Chelsea siap tawarkan 80 juta euro untuk Aurelien Tchouaméni. Aurelien Tchouaméni kembali dibidik Chelsea setelah melepas N'Golo Kanté musim panas ini. The Blues kabarnya sudah mengajukan tawaran besar kepada Real Madrid untuk memboyong Tchouaméni dari Santiago Bernabeu. Dilansir dari Madrid Universal bahwa The Blues akan kembali mengajukan tawaran kepada Real Madrid. Chelsea kabarnya akan mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro. Angka tersebut sama dengan dana yang digelontorkan Los Galacticos musim panas tahun lalu untuk mendaratkan Tchouaméni dari AS Monaco. Sayangnya Real Madrid bukan tim yang bisa digoda dengan tawaran besar. Sebagai salah satu klub terkaya di Eropa, Los Blancos bisa mendaratkan semua pemain yang diinginkannya bahkan dengan harga tinggi. Stefan De Vrij tolak tawaran bermain di Arab Saudi. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij baru-baru ini dikabarkan menolak penawaran dari klub Arab Saudi untuk bermain di Liga Arab. Kabar ini sendiri dikonfirmasi oleh agen De Vrij yaitu Federico Pastorello yang menegaskan apabila kliennya memang sempat mendapatkan tawaran dari klub Arab. Akan tetapi sang klien lebih memilih untuk tetap bermain di Eropa. De Vrij segera memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Rencana ini akan tetap dilanjutkan meski sebelumnya memang sempat ada tawaran untuknya masuk dari Arab Saudi. Ilkay Gundogan tolak bermain di Bundesliga. Ilkay Gundogan rupanya sempat menolak tawaran dari Borussia Dortmund untuk bermain di Bundesliga musim depan. Gundogan mengakui apabila telah terjadi pembicaraan antara pihak Dortmund dengan agennya terkait potensi transfer dirinya ke Dortmund. Akan tetapi kapten Manchester City itu menolak penawaran Dortmund karena ia tak mau bermain di Bundesliga. Ada kontak dengan Direktur Olahraga Dortmund Sebastian Kehl dan juga agen saya.
Saya bisa mengatakan itu telah terjadi, namun kemungkinan transfer itu sangat tak mungkin karena Bundesliga tak masuk ke dalam rencana saya. Newcastle semakin dekat untuk amankan Sandro Tonali. Newcastle United dilaporkan tengah dalam tahap negosiasi lanjut guna mendatangkan Sandro Tonali dari AC Milan. Guna membawa Tenyu Pirlo, Magpies siap mengucurkan dana 45 juta pound. Newcastle United berharap bisa mengamankan jasa pemain asal Italia itu di bursa musim panas ini. Ketertarikan Newcastle kepada Tonali sejatinya merupakan hal yang baru. Sebelumnya, sosok asal Italia sempat dihubungkan dengan Arsenal dan Chelsea. Magpies memang berencana memperkuat komposisi lini tengah mereka musim depan. Toni Kroos resmi perpanjang kontrak di Real Madrid. Toni Kroos akhirnya memperpanjang kontrak di Real Madrid. Dia diikat dengan kontrak baru yang hanya berdurasi setahun, yakni hingga Juni 2024 mendatang. Kabar ini tentunya menjadi bukti kalau kemampuan Kroos masih dibutuhkan Madrid. Los Blancos perlu figur pemain senior di lini tengah demi membimbing para pemain mudanya seperti Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, hingga Eduardo Camavinga, sebelum pada akhirnya regenerasi benar-benar berjalan sempurna. Real Madrid dan Toni Kroos telah sepakat untuk memperpanjang kontrak sang pemain, yang akan membuatnya terikat kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2024, begitu pernyataan Madrid.